Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Penginjil Ronald Chandra. Saya dari GKI Makassar dan senang sekali karena ada kesempatan bersama-sama berjumpa dengan saudara. Di GKI Tuhan mempercayakan untuk memegang Komisi Pemuda dan Komisi Anak, saudara ya. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada segenap majelis penatua hamba Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan firman pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya katakan kepada contoh Yunias ya, bahwa tema pagi hari ini itu agak tricky ya, dan agak berat buat saya secara pribadi. Tapi saya rindu ada hal yang Tuhan mau bicarakan bagi setiap kita pagi hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Kita mau lihat ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 10. Boleh kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara ya? Saya akan baca ayat yang ke-7, saudara baca ayat 8, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-10. LAI memberi judul Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan bagian ini Saudara, kita perlu lihat sejenak konteks dekat dari perikop ini saudara ya. Konteks yang paling dekat itu ada di ayat yang sebelumnya, di perikop sebelumnya, di ayat yang ke-6. Saudara, di sana Tuhan Yesus itu menasihati para murid supaya para murid mempunyai setidaknya iman sebesar biji sesawi saja saudara. Tapi saudara, dalam kehidupan kita perlu berhati-hati dengan kata iman, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak hati-hati, bahkan kata iman yang kita anggap sebagai satu terminologi atau istilah yang rohani sekali, saudara, kita bisa pakai itu, saudara, untuk kepada hal yang lain. Saudara, ada begitu banyak orang yang pada akhirnya, saudara, memakai ketaatan buah dari iman itu didasari oleh pada akhirnya kesombongan, saudara. Wah, karena saya sudah taat, saya sudah beriman, saya sudah pergi ke gereja, saya sudah pelayanan dan sebagainya. Dan begitu banyak orang akhirnya memakai hal-hal yang berbau rohani itu, pelayanan dan sebagainya, dibungkus ya dengan indah sekali, tetapi sebenarnya dilakukan untuk kepentingan sendiri dan dilakukan atas dasar kesombongan. Saudara, ada begitu banyak saudara orang-orang itu yang konflik terjadi di gereja, terjadi ketersinggungan, ada begitu banyak orang yang mudah emosi begitu saudara, merasa diri tidak dihargai. Saya harap tidak ada di sini saudara ya. Ketika apa? Ketika sudah melayani secara luar biasa, saya nggak tahu panitia Natal sudah terbentuk seharusnya saudara ya. Biasanya panitia Natal sudah terbentuk saudara, kemudian pelayanan, ada panitia-panitia yang saya sangat apresiasi, pelayanan luar biasa sampai pada malam kerja, dekor gitu, angkat barang berat sampai dekor dan sebagainya, mempersiapkan sampai malam sekali saudara. Saudara, bagaimana kalau kita sudah melakukan yang begitu besar, effort yang sangat besar saudara, tapi saudara mungkin waktu kita diskusi sama orang pendapat kita nggak didengar. Wah. Atau saudara mungkin kita nggak ada yang ingat. Saudara, saya pernah ketemu dengan orang yang emosi saudara, karena dia panitia Natal, dia kerjanya paling banyak, tapi di warta itu ya, di list panitia lupa masuk namanya saudara. Wah, emosi saudara. Mana nama saya? Saya sudah begadang, sudah kerja apa gitu saudara ya. Dan saudara, ada orang-orang yang seperti itu. Saudara, saya perlu katakan bahwa ada begitu sering terjadi
ketersinggungan di dalam gereja, saudara, salah satunya, saudara, karena dalam hati kita ada yang namanya kesombongan. Sadar nggak sadar? Kita melakukan sesuatu, saudara, kita mengharapkan sesuatu di baliknya. Nah, saudara, itu sebabnya dalam konteks yang seperti ini, Yesus itu mau mengajar para murid. Dan saya berharap ini juga berbicara bagi setiap kita di zaman sekarang, bahwa Tuhan menyadarkan kita sebenarnya kita tidak lebih dari hanya sekedar seorang hamba. Saudara, versi LAI dan versi bahasa Inggris diterjemahkan dari bahasa aslinya itu sudah mengalami yang namanya eufemisme. Apa artinya? Yaitu arti kata sesungguhnya ditranslate, diterjemahkan, kemudian ada penghalusan makna, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia pada umumnya menerjemahkan kata ini dengan hamba atau pelayan. Tapi saudara, kalau kita baca bahasa aslinya itu bukan hamba, saudara, tapi budak, slave, saudara, doulos bahasa Yunaninya. Saudara, yang kita perlu tahu bahwa seperti yang mungkin sebagian besar kita tahu bahwa seorang budak, saudara, pada umumnya di zaman Yesus adalah orang-orang yang mungkin bangkrut, ya, mungkin sudah investasi bodong, begitu ya, atau dia mungkin punya utang yang banyak, sehingga mau nggak mau dia harus bekerja kepada orang itu, begitu ya, yang sudah dia sudah minjamkan dia uang atau bosnya dan sebagainya, sampai utangnya itu lunas. Tapi saudara, ternyata ada orang-orang di zaman Tuhan Yesus juga yang menjadi budak itu bukan karena terpaksa, saudara, tapi karena keinginan hati, saudara. Mereka dengan sukarela, dengan kemauan pribadi ingin menjadi budak. Kenapa? Karena mungkin susah cari pekerjaan, susah cari pekerjaan, begitu ya, penghasilan kehidupan sulit dan sebagainya. Akhirnya mereka pilih profesi budak itu sebagai alternatif terakhir supaya hidupnya lebih baik. Nah, saudara, kita bisa lihat itu contohnya siapa, saudara? Contohnya Yusuf. Yusuf, saudara, meskipun kita lihat, oh dia penanggung jawab yang luar biasa, rumah Potifar, dia dipercayakan banyak hal di dalam kerajaan Mesir itu, saudara, tetapi saudara, statusnya tetap seorang budak, saudara. Nah, saudara, dalam konteks yang seperti itu sebabnya, saudara, sebenarnya ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang dengan gamblang menyatakan bahwa dirinya itu adalah seorang budak, saudara. Saya nggak ada waktu untuk kita cek satu persatu, saudara, tapi bisa saudara foto. Beberapa di antaranya itu Paulus, Yakobus, Petrus, dan sebagainya, saudara, menyatakan bahwa aku ini adalah hamba Kristus Yesus dalam LAI. Tapi kalau dalam bahasa aslinya adalah aku adalah budak Yesus Kristus. Nah, saudara, saat Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah seorang budak, dia mau saudara dan saya itu sadar diri. Sadar diri bahwa sebagai budak, saudara, tidak seharusnya kita menuntut sesuatu. Seorang budak tidak semestinya melakukan sesuatu yang dia inginkan. Seorang budak hanya melakukan apa yang tuannya inginkan. Seorang budak tidak boleh menolak perintah tuannya, saudara. Saudara, tanpa mengurangi rasa hormat saya, saudara, kepada mungkin orang-orang yang berprofesi sebagai pegawai atau asisten rumah tangga, saudara, atau mungkin kita punya keluarga yang punya profesi seperti itu, saudara. Saudara, saya mau coba analogikan kalau di zaman sekarang dengan bahasa di zaman sekarang, saudara. Saudara, seakan-akan kalau Yesus hidup di zaman sekarang, saudara, Yesus akan tanya kepada kita, ada nggak di antara kita, misalkan kita punya asisten rumah tangga, saudara, kita pulang capek-capek dari kantor, saudara, kita sampai di rumah, kita klakson-klakson, pip, pip, nggak ada yang bukain pintu, pip, biasanya ART-nya keluar, saudara, pip, berapa kali gitu ya, terus asisten rumah tangganya cuma nongol dari jendela, si bapak udah pulang, pak, masuk aja pak, itu pintu nggak kunci, saya lagi nonton, sorry, gitu ya, saudara. Kalau saudara punya asisten rumah tangga seperti saudara, bagaimana gedetnya, saudara? Atau saudara mungkin pikir ya, saudara ngomong sama asisten saudara, Neng, minta tolong ya mbak ya, nanti malam masakin saya makanan yang saya sukai, yaitu babi kecap, babi rica, begitu ya. Oke mbak. Terus mbaknya bilang gini, pak, minta maaf nih pak, saya lagi malas masak. Pak, boleh nggak? Kan bapak biasa keluarga kan beli di kios itu tuh, beli aja di situ, gimana pak? Ya, kalau bapak beli di situ,
jangan lupa nitip satu ya, saya juga pengen begitu ya. Saudara nambah lagi, kalau boleh caumian caufan juga tanpa isi dalam, saudara. Dikasih hati mau jantung, saudara. Saudara kalau punya asisten rumah tangga seperti itu, saudara bagaimana? Atau mungkin dia bilang kayak gini, Pak, Bapak kan saya lihat perutnya udah agak buncit nih. Saya juga buncit sebenarnya, saudara. Kayaknya agak gemuk nih, kolesterol tinggi. Ya, bagaimana kalau nanti malam gak usah makan? Satu kali nggak makan, nggak ngaruh, begitu ya. Satu kali nggak makan, nggak mati kok, begitu ya. Saudara kalau punya asisten seperti itu bagaimana, saudara? Saudara mungkin berpikir, oh ini candaan, saudara ya. Tapi saudara sadar atau nggak sadar, bahwa kepada Tuhan, seringkali kita nggak mau seperti model budak seperti yang tadi kita perlakukan, saudara. Ya, saudara, kita mau Tuhan kita itu Maha Penyabar. Kita mau seperti ilustrasi tadi, saudara. Kita mau Tuhan terus mengasihi kita, sayang kita meskipun kita lalai. Kita mau, saudara, Dia terus menerima kita, begitu. Tetapi di sini Tuhan mau berkata bahwa jadilah hamba yang baik di hadapanku, seperti kamu memperlakukan hambamu. Bukan Tuhan mau kita memperlakukan seperti tidak perlu berterima kasih, apresiasi kepada pegawai kita, tapi Tuhan mengambil contoh real. Bukankah ini yang terjadi dalam kehidupan sosial pada umumnya, saudara? Tuhan mau supaya apa? Kita juga seperti hamba yang seperti itu. Kita kan memperlakukan hamba kita pada umumnya seperti itu. Saudara, kenapa? Karena di mata Tuhan kita juga seorang budak, saudara. Bukan hanya budak, saudara, tapi di situ Yesus berkata bahwa kita ini adalah seorang budak yang tidak berguna, saudara. Wah, waktu dengar ini, saudara, apa hamba yang tidak berguna, begitu, saudara? Artinya apa, saudara, hamba yang tidak berguna? Berarti kita sama sekali tidak layak, tidak perlu, dan tidak bisa menuntut apapun itu. Menuntut pujian, menuntut penerimaan, menuntut reward, menuntut upah. Saya kan sudah melayani, saya kan sudah memberikan banyak hal buat gereja, buat pelayanan Tuhan. Saudara, kenapa Yesus berkata bahwa kita adalah budak yang tidak berguna? Yang pertama, saudara, karena keseluruhan hidup kita sebenarnya berasal dari Tuhan. Saudara, saya ajak kita baca satu ayat ini, saudara. Kolose 1 ayat 17. Ia ada, 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari apa? Segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, kita ada, kita lahir, kita hidup, kita punya talenta, kita bisa berkarya. Itu semua berasal dari Dia. Saudara, untuk mempersiapkan ini saya perlu buka Google, saudara. Ingat-ingat kemarin waktu belajar biologi, ini gimana ya? Saudara, saya kembali diingatkan, saudara, bahwa tubuh kita manusia itu 99% terbuat dari setidaknya 6 elemen, saudara. Ada oksigen, ada karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sebagainya. Dan ada 5 elemen lainnya, saudara, yang berjumlah sekitar 0,85%, yaitu potasium, sulfur, sodium, klor, magnesium. Dan 11 elemen ini itu penting sekali buat tubuh kita, supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa beraktivitas, supaya kita bisa bernafas. Saudara bisa bayangkan gak? Tuhan itu menjaga supaya 11 elemen ini tetap ada dalam tubuh kita, dalam porsinya yang begitu sempurna, presisi, sehingga saudara dan saya itu bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa bergerak, bahkan sampai duduk di ruang gereja ini mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita ada itu karena Tuhan sendiri. Saudara, kalau untuk bertahan hidup saja, saudara, dan untuk terus berkarya saja, semua itu dari Tuhan. Saudara, mungkin dah kita berkata gini, Tuhan, aku perlu upah. Tuhan, aku mau dikenal dong. Tuhan, aku mau dipuji dikit-dikit lah. Aku loh sudah melayani Tuhan, sudah jadi aktivis bertahun-tahun. Saya loh sudah jadi majelis. Saya loh sudah jadi hamba Tuhan. Saya melayani seumur hidup saya dari muda. Saudara, layak gak kita berkata seperti itu? Saudara, yang kedua, dikatakan kita adalah hamba yang tidak berguna. Karena saudara, kita perlu sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu gak butuh siapa-siapa. Jadi saudara dan saya jangan kepedean, saudara. Saudara, jangan kita berpikir, oh kita melayani Tuhan karena Dia butuh. Saudara, saya tahu ada satu orang, saudara, yang suka berkata begini, wah, kalau saya nggak ada di gereja ini, waduh ya, ini gereja bisa berdiri karena saya bertelut lutut di hadapan Tuhan, berdoa buat gereja ini.
Kita merasa signifikan, saudara. Saudara, saya mau katakan Tuhan nggak butuh kita. Saudara, Alkitab itu beberapa kali menyatakan dengan cara yang unik, dengan cara yang humoris, saudara. Tuhan itu humoris, saudara. Tuhan itu mau memperlihatkan kita bahwa Tuhan itu bisa pakai apapun untuk menggenapi rencananya. Saudara, ada guru sekolah minggu di sini, saudara bisa angkat tangan? Ada ya? Ya, ada beberapa ya. Saudara, saya mau tanya, saudara. Kira-kira untuk guru sekolah minggu ya, siapa yang mempertobatkan Petrus? Kalau Bible quiz begitu ya, kasih ke anak-anak. Siapa yang mempertobatkan Petrus? Apa jawabannya, saudara? Apa, saudara? Jawabannya? Ayam, saudara. Saudara, ayam berkokok, saudara, sampai Petrus, aduh, saya sudah menyangkal. Ayam bikin bertobat Petrus, saudara. Saudara, siapa yang buat Bileam itu nggak jadi mati, saudara, di hadapan malaikat Tuhan? Siapa? Ada ingat ceritanya? Keledai, saudara. Ngomong tiba-tiba, bro, lu nggak lihat apa di depan ada malaikat Tuhan? Mundur, gitu ya. Balik arah, gitu. Sampai Bileam ini nggak ngerti, dia pukul berapa kali keledainya. Karena keledainya nggak mau gerak, gitu ya. Saudara, siapa yang selamatkan Yunus dari kematian fisik, saudara? Siapa? Ikan besar, saudara. Bukan ikan paus, saudara. Ikan besar, saudara. Saudara, siapa yang jadi spy mata-matanya Nuh waktu kapal bahteranya itu sudah berhenti? Burung merpati, burung gagak. Saudara, bisa bayangkan Daniel waktu dilempar ke gua singa, saudara. Seketika itu Tuhan pakai singanya itu jadi vegetarian, saudara. Nggak jadi makan, saudara. Sudah lapar, bunyi perut gitu ya. Wah, ada makanan enak nih. Aduh, lagi nggak mood. Saudara, di momen itu Tuhan bisa pakai segala jenis sesuatu, bahkan hewan sekalipun, untuk menggenapi rencana Tuhan, saudara. Tuhan, saya mau katakan Tuhan nggak butuh kita. Tuhan nggak butuh siapapun. Tuhan bisa pakai segala hal. Sebaliknya, saudara, seharusnya yang kita katakan adalah kami hanya melakukan tugas kami. Tidak ada di antara kita yang layak untuk berkata apa, saudara? Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya? Jadi, saudara, kalau saudara berhasil taat di hadapan Tuhan, saudara berhasil untuk mengasihi, mengampuni orang-orang yang menjengkelkan di kehidupan saudara. Ketika saudara berhasil melawan dosa-dosa kedagingan saudara, saudara, yang seharusnya kita katakan adalah, aku adalah hamba, aku adalah budak yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, masalahnya begini, saudara. Kita itu, yang kita lakukan kepada Tuhan itu kebalikannya, saudara. Kita itu justru seringkali menjadikan Tuhan itu jadi hamba kita. Kita yang suruh-suruh Tuhan, gitu ya. Kita yang mau Tuhan ikut maunya kita. Terus kita berdoa, Tuhan, aku mau lulus ujian nilai terbaik nih. Saya kan sudah dari remaja pelayanan, Tuhan tolonglah. Tuhan, aku masih single. Ya, udah 1 dekade begitu ya, belum pernah merasakan pacaran lagi. Aku butuh pacar dong, saya kan sudah rajin ke gereja. Tuhan, saya mau punya momongan, punya anak dong. Saya dari muda, bahkan suami saya majelis, atau saya sudah pelayanan dari muda dan sebagainya, saudara ya. Kita seakan-akan itu kita punya shopping list, saudara, kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen ini dong, ini itu dong, dan sebagainya, saudara, buat Tuhan. Saudara, dan kalau apa yang kita harapkan itu tidak Tuhan berikan atau tidak terjadi, saudara, apa yang seringkali kita lakukan, saudara? Berapa banyak orang yang pada akhirnya ngambek sama Tuhan, gak mau lagi ke gereja. Saudara, kita menganggap Tuhan itu yang berhutang sama kita. Seakan-akan, saudara, kita itu sudah berjasa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah luangkan waktu saya, banyak hal saya korbankan buat Tuhan. Saudara, itu sebabnya kalau kita baca di 2 pasal sebelumnya, di Injil Lukas pasal 15, saudara, Yesus menceritakan sebuah cerita tentang anak yang hilang, saudara. Anak yang hilang di situ, ternyata yang hilang bukan cuma 1 orang. Ternyata yang hilang bukan cuma si bungsu, tapi si sulung yang setiap hari melayani, yang setiap hari royal sama bapaknya, yang setiap hari kerjakan apa yang dituntut oleh bapaknya. Saudara, ternyata dia juga anak yang hilang. Dia hilang di rumahnya sendiri. Waktu adiknya pulang, wah, hatinya panas, saudara. Dia berkata, oh, bapak ini gak adil.
Si bocah ini habis-habisin duit, bikin malu nama keluarga kita. Dia pulang, bapak buatin pesta. Saya loh tiap hari kerja buat bapak. Satu kali pun gak pernah bapak buat pesta buat saya. Saudara, kenapa dia punya mental seperti itu? Karena apa yang dia lakukan dimotivasi oleh reward, dimotivasi oleh upah, pahala, pujian, penerimaan, atau apapun yang saudara sebutkan. Saudara, kita lupa bahwa itu kewajiban kita sebagai hamba. Saudara, yang ketiga, kenapa Tuhan berkata bahwa kita ini adalah hamba yang tidak berguna, saudara? Yang ketiga, karena saudara kita bisa percaya kepada Tuhan sekalipun, saudara, itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang menganggap, oh saya bisa percaya Yesus karena saya dulu lahir dari keluarga Kristen. Ada begitu banyak orang yang berpikir, oh saya percaya Yesus karena saya dari sekolah, remaja, SMA, saya sekolah di sekolah Kristen. Oh saya percaya Yesus karena suami saya atau istri saya yang bawa saya ketemu dengan Yesus. Oh saya percaya Yesus karena saya yang cari tahu tentang Yesus. Saya punya begitu banyak pertanyaan tentang Yesus dan saya cari tahu tentang Yesus. Dan pada akhirnya saya percaya kepada Yesus, saya ke gereja. Benar saudara? Saudara, kalau kita baca ayat ini, Efesus 2 ayat 8, dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh apa saudara? Iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kenapa dikatakan pemberian Allah? Saudara, kalau baca di ayat 1, di sana dikatakan karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Kamu dan saya, saudara dan saya, sudah mati. Saudara, kita itu mati. Saudara, orang mati bisa masih pakai pay later nggak, saudara? Wah, mau shopping dia dikit lagi 12 gitu, saudara. Jeng, bagaimana? Ini mau Natal kita belanja yuk. Saudara, orang mati bisa begitu, saudara? Nggak ada, saudara. Orang mati, saudara, bisa ke apotek atau rumah sakit cari kesembuhan, saudara? Nggak bisa, saudara. Kalaupun bisa, saudara, sudah percuma. Too late. Kenapa, saudara? Sudah mati. Saudara, itu sebabnya kita selamat itu bukan karena kemampuan kita, saudara. Saudara, kita digambarkan dalam Alkitab itu seperti zombie. Saudara pernah nonton film zombie, saudara? Zombie, saudara, digigit, saudara, gitu, terus jalan, gitu ya. Gerak sih, saudara, gerak, jalan, gitu, cari mangsa, saudara, beraktivitas. Tapi ternyata otaknya sudah mati. Saudara, Alkitab gambarkan kita seperti itu. Setiap hari kita bisa pelayanan loh. Setiap hari mungkin kita bisa melakukan bakti sosial. Setiap hari mungkin saudara bisa lakukan begitu banyak aktivitas agama, aktivitas rohani. Tapi dikatakan kita sudah mati, saudara. Saudara, itu sebabnya saudara dan saya, suka atau tidak suka, kita harus pegang kebenaran ini, saudara. Bahwa setiap kita sama sekali tidak bersumbangsi terhadap keselamatan kita. Karena untuk bisa meresponinya pun, itu butuh anugerah Tuhan. Itu butuh pekerjaan Roh Kudus mencelikan hati kita. Saya bacakan satu ayat, saudara, 1 Korintus 12 ayat 2-3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Perhatikan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara dan saya bisa berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu pun karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara, itu sebabnya kita ada sebagaimana kita ada saat ini, saudara. Kita percaya kepada Yesus bukan sebuah kebetulan, bukan karena tekad kita yang begitu kuat mencari Tuhan, melainkan karena Tuhan sendiri yang mencari kita. Tuhan yang mencelikkan mata rohani kita yang buta terhadap kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang menghidupkan kita yang telah mati rohani, yang tidak mencari Tuhan, tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk melihat keindahan Injil dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, yang saya mau katakan adalah, jika seluruh keberadaan dan kehidupan kita hanya berasal dari Tuhan, jika Tuhan itu sebenarnya nggak butuh kita, dan kalau bahkan untuk selamat pun itu karena anugerah Tuhan semata-mata, saudara, layak nggak kita menuntut reward kepada Tuhan?
Layak nggak kita minta, Tuhan, saya mau hadiah dong. Tuhan, tolong berkati dong saya. Tuhan, tolong dong sertai. Tuhan, tolong dong bukakan tingkap-tingkap langit, terobosan dan sebagainya. Saudara, mungkin saudara berkata dalam hati, wah contoh ini gampang ngomong. Contoh kan hamba Tuhan gitu ya. Nggak pernah mungkin melayani, nggak dianggap, dilupakan begitu ya. Mungkin nggak pernah orang lupa untuk say thank you. Mungkin akan diingat begitu ya. Saudara, saya pernah ngalamin semua itu, saudara. Tapi poinnya gini, saudara. Poinnya bukan tentang apa yang saya sebagai hamba Tuhan, penginjil, lakukan saat saya sudah melayani dan tidak ada orang yang anggap, tidak ada orang apresiasi, tidak ada yang perlakukan saya secara adil. Bukan itu poinnya. Bukan tentang saya. Tetapi saudara, berbicara tentang apa yang Kristus lakukan buat kita, sehingga saat ini kita dimampukan untuk menghidupi panggilan kita sebagai hamba yang berkenan di hadapannya. Saudara, apa yang Kristus sudah lakukan buat setiap kita? Saudara, satu hal yang Kristus sudah lakukan buat kita. Kristus terlebih dahulu datang ke dalam dunia. Saudara, dia hadir di tengah-tengah kita, saudara. Bukan sebagai raja, bukan sebagai pejabat atau panglima yang mencari pujian, hormat manusia. Saudara, kita bersyukur karena hanya di dalam iman Kristen, saudara dan saya bisa melihat ada seorang Tuhan yang maha besar, rela menjadi rendah, rela menjadi budak. Saudara, Filipi pasal 2 ayat 6-8 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah. Dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Saya kan Allah, saya harus dihormati, saya harus disanjung, saya harus dipuji. Enggak. Apa yang dia lakukan, saudara? Di ayat yang ke-7, dia mengosongkan dirinya, saudara. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dalam bahasa aslinya budak. Serendah-rendahnya, saudara. Dia menjadi budak untuk kita. Dia menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib yang hina itu, yang najis itu. Saudara, Allah yang maha tinggi rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Allah yang maha besar itu menjadi kecil, bahkan tidak dikenal. Allah yang maha kuasa menjadi rentan. Dia lahir dalam keluarga yang begitu sederhana. Dia memberikan dirinya harus bergantung kepada dua remaja, Yusuf dan Maria, orang tuanya. Saudara, kalau agama lain mengajarkan bahwa Tuhan itu besar, betul, kekristenan berkata Tuhan itu besar. Tapi kekristenan tidak berhenti di sana. Kekristenan berhenti, Tuhan itu besar, tetapi dia menjadi kecil, saudara. Dia datang menjadi budak, menjadi hamba untuk melayani saudara dan saya. Dia rela menjadi hamba, menjadi budak. Nggak ada yang puji dia. Dia dianiaya, dia difitnah, dia dikhianati, dilecehkan sedemikian rupa. Dia menderita, bahkan mati dengan cara yang begitu hina, saudara. Dengan cara yang begitu brutal. Untuk apa? Saudara dan saya tidak harus lagi menjadi hamba dosa. Saudara dan saya kini menjadi hamba Allah yang dikasihi begitu besar. Saudara, Roma pasal 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Saudara dan saya, ketika Tuhan panggil sebagai hambanya, ketika saudara memberi hidup saudara untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepanjang hidup saudara, di saat yang sama, Tuhan sedang berproses dengan kita dalam proses pengudusannya, membuat kita semakin serupa dengan Dia, Sang Penebus kita. Saudara, itu sebabnya karena Injil, saudara, kita disadarkan engkau dan saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita tidak lebih dari sekedar hamba yang seharusnya mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, karena Injil tidak ada yang dapat kita sombongkan di hadapan Tuhan, karena seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita hanya berasal dari kasih karunia Tuhan semata-mata. Karena Injil, saudara, kita
Tidak perlu perhitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah perhitungan dengan kita. Dia memberikan hidupnya, nyawanya, dagingnya, terpecah-pecahkan, darahnya mengalir begitu deras untuk menebus engkau dan saya. Karena Injil, kita melayani. Bukan, wah saya sudah berkorban buat Tuhan. Karena Injil, pelayanan kita itu adalah persembahan. Karena Injil, pelayanan itu bukan hinaan, tetapi sebuah kehormatan. Karena Injil, pelayanan itu bukan paksaan, tetapi kebanggaan. Engkau dan saya diberikan kepercayaan untuk melayani Sang Penebus kita, Raja di atas segala raja. Saudara mungkin berpikir, oh saya nggak pandai, saya nggak punya talenta, saya mau pimpin pujian, tapi saya nggak berani depan orang. Saudara lihat ya, beberapa hamba Tuhan melayani, saudara, ada jadi pemusik, ya, ada study singer dan sebagainya, saudara. Saudara, artinya apa, saudara? Artinya gereja butuh pelayan Tuhan. Gereja butuh pelayan Tuhan. Saudara berkata, oh saya nggak mampu. Saudara, ada nggak di antara kita yang berkata, Tuhan, meskipun saya merasa saya nggak mampu, tapi saya mau komitmen, tahun depan, 2 tahun depan, saya mau mengambil bagian dalam pelayanan. Oh Tuhan, saya mau jadi singer, tapi saya baru pede nyanyi kalau lagi di toilet, begitu ya. Bahkan istri saya bilang, cepat-cepat mau kau keluar, begitu saya. Tapi saudara, ada nggak di antara kita yang berkata, Tuhan, saya mau dong memberikan hidupku buat Tuhan, suaraku buat Tuhan, tenagaku buat Tuhan. Bukan dengan paksaan, saudara. Tuhan gak butuh kita yang melayani dengan paksaan, tetapi dengan sukarela, karena sudah mengalami Injil itu. Saudara mungkin berkata, oh saya gak punya waktu, saya sibuk. Saudara, saya mau katakan, semua orang sibuk, saudara. Anak remaja sibuk gak? Sibuk, saudara. Les, sekolah. Oh tunggu deh, nanti saya sudah dewasa, baru saya ke gereja. Saudara, anak pemuda sibuk gak? Sibuk, saudara. Wah, urusin karir, masa depan, pasangan hidup. Nanti deh kalau sudah nikah, sudah nikah begitu, cari alasan lagi. Tuhan, anak saya masih kecil, saya harus temenin anak saya. Tunggu deh, anak saya agak besar begitu ya. Anak udah besar, alasannya beda lagi. Tuhan, anak saya sudah gede, waktunya jadi cuma di hari Minggu. Waktu quality time sama keluarga cuma hari Minggu begitu ya. Tunggu deh, nanti anak saya udah berkeluarga begitu ya. Anaknya udah berkeluarga, alasannya beda lagi. Tuhan, saya harus jaga cucu. Nanti deh cucu saya sudah gede dikit baru saya pelayanan. Waktu udah gede, kita udah produktif, kita udah turun, kita udah mulai encok gitu ya. Saya juga gampang encok, saudara, gitu ya. Gampang masuk angin, saudara. Baru kita bilang, Tuhan, saya sudah terlalu tua, kasih anak muda. Saudara, setiap kita punya alasan, betul nggak? Setiap kita punya kesibukan. Punya, saudara. Kita punya segudang alasan, saudara. Tapi saudara perlu ingat, kita nggak lebih dari budak. Saudara dan saya punya hutang yang begitu besar. Penebusan Kristus, anugerah yang gak layak untuk kita terima. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Gak usah sok merasa penting, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Saudara, bukankah seringkali waktu kita bilang, oh saya mau melayani Tuhan, seringkali jadi batu sandungan, saudara. Seringkali justru kita mengacaukan pelayanan Tuhan karena ego kita, perasaan kita. Betul, saudara? Tapi Tuhan masih mau pakai kita, saudara. Tuhan masih pilih kita, Tuhan kasih kita kesempatan yang lemah, yang terbatas ini, saudara, untuk ambil bagian di dalam pelayanannya. Saudara, itu sebabnya pertanyaannya bukan kamu punya waktu atau tidak, bukan, saudara. Apakah kamu sudah mengalami kasih dan penebusannya yang Tuhan berikan secara cuma-cuma? Apakah pelayanan itu engkau dan saya anggap sebagai beban? Ataukah itu sebuah kehormatan, kebanggaan? Tuhan loh, masih berikan saya kesempatan untuk melayani Dia. Tuhan. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Selidiki hati kami, Tuhan. Engkau yang tahu seluruh motivasi kami dalam melayani Engkau. Kami bisa terlihat giat melayani Engkau. Kami bisa terlihat sudah memberikan persembahan, bahkan waktu kami buat pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan yang tahu hati kami. Tuhan, kalau selama ini kami melayani Engkau dengan motivasi yang keliru, kalau selama ini kami menuntut sesuatu di balik pelayanan kami, ampuni kami, Tuhan. Kami melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan gak pernah hitung-hitungan buat kami. Tuhan memberikan segalanya buat kami. Bukan supaya kami hidup sebagai hamba dosa, tetapi supaya kami menjadi hamba kebenaran.
Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami yang punya kerinduan meresponi firman-Mu pagi hari ini. Mungkin kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Mungkin kami penuh dengan kesibukan kami, urusan, bahkan pergumulan kami masing-masing. Tuhan, tapi kami percaya, kalau Tuhan yang panggil kami, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang akan menggerakkan hati kami, memampukan kami sebagai hamba yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau lihat komitmen hati setiap kami, Tuhan. Kami rindu memberikan hidup kami buat Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengasihi dan menebus kami berdoa. Amin.